Halo Sobat Bajakah, di video kali ini bersama-sama kita akan belajar tentang perilaku asertif. Ketika menghadapi sebuah situasi, orang-orang biasanya akan merespons menggunakan 3 cara, secara pasif, agresif, dan asertif. Merespon secara pasif biasanya ditunjukkan dengan susah mengekspresikan diri, susah menolak permintaan orang lain yang berujung membuat diri merasa dimanfaatkan, menghindari perdebatan, serta takut untuk menyampaikan kebutuhan karena tidak ingin orang lain merasa tidak nyaman. Merespon secara agresif cenderung dilakukan oleh orang yang merasa dirinya memiliki kekuasaan untuk mengontrol suatu hal dengan cara intimidasi, memaksa, dan menyalahkan. Merespon secara asertif ditunjukkan dengan mengungkapkan kebutuhan, pikiran, perasaan, pendapat diri secara tegas dan jujur, apa adanya, dan tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Di antara ketiga respon ini, perilaku asertif merupakan respon yang paling adaptif dibandingkan respon lainnya. Perilaku asertif sangat berguna dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari mempertahankan hak, menyelesaikan konflik antar rekan kerja, sahabat, atau pasangan, hingga mengembangkan kesan yang baik terhadap diri. Contohnya, saat sedang banyak kerjaan, kita bisa menolak dan berkata terus terang pada teman yang meminta bantuan tanpa khawatir merasa bersalah. Ataupun ketika teman mengajak kita melakukan hal buruk seperti tawuran, mencuri, menggunakan narkoba, kita bisa menolaknya dengan tegas. Saat mendapat kritik ataupun pujian atas pekerjaan kita bisa menanggapinya dengan cara yang baik, seperti tidak menyepelekan atau menjadi sombong saat dipuji, dan tidak serta-merta merasa marah dan memaksakan pendapat saat dikritik. Lebih jelasnya, perilaku asertif ini mencakup beberapa hal sebagai berikut. Mampu nggak sih kita langsung berperilaku asertif? Kita memang tidak bisa langsung bersikap asertif. Tapi tenang, sikap asertif itu bisa dilatih kok. Begini caranya. Tetapkan batasan. Batasan adalah aturan yang diciptakan seseorang untuk diri sendiri tentang hal yang diperbolehkan dan tidak, seperti keluarga, kesehatan, keyakinan, dan lain-lain. Tegaskan pada orang lain bahwa ini adalah hal yang dirimu prioritaskan. Bertanggung jawab atas masalah sendiri. Jika merasa sesuatu perlu diubah atau tidak senang dengan sesuatu dalam hidup, maka ambil tindakan walau kecil sekalipun. Jangan berharap orang lain bisa membaca pikiran kita. Jika menginginkan sesuatu, katakanlah. Jika ada sesuatu yang mengganggumu, bicaralah dengan terus terang. Jangan pernah berasumsi bahwa orang tahu setiap kebutuhanmu. Pahami bahwa kita tidak bertanggung jawab atas perasaan atau perilaku orang lain. Betul, kita hanya bertanggung jawab atas perilaku dan perasaan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak menjadi pengertian terhadap perasaan orang lain. Namun, kita tidak perlu berlebihan sampai merendahkan diri agar tidak membuat marah atau menyinggung perasaan orang lain. Mendengarkan lawan bicara dengan baik tanpa menyela untuk memahami maksud dari lawan bicara. Menjelaskan dengan percaya diri apa yang diinginkan dan dirasakan. Menggunakan kalimat dari sudut pandang aku untuk memastikan dan mengkomunikasikan perasaan kita dengan jelas. Contoh, saat berkomunikasi dengan pasangan atau anak, kamu gak pernah bantu bersih-bersih rumah, malah keluyuran, padahal cucian numpuk gak ada habisnya. Daripada seperti itu, lebih baik jika disampaikan seperti ini. Aku rasa belakangan aku sudah lebih banyak melakukan bersih-bersih rumah. Dan sekarang tiap pulang kerja rasanya capek banget. Kamu bisa bantuin gak? Melakukan kontak mata dan menjaga postur. Dengan menatap langsung lawan bicara, membuat mereka merasa dihargai karena perkataannya diperhatikan dengan baik. Serta tidak lupa menjaga gestur, intonasi suara selama berbicara. Singkatnya, ingatlah untuk menetapkan batasan dan prioritasmu. Percaya diri, berterus terang, dan sampaikan dengan jelas maksudmu. Serta jagalah kontak mata dan perhatikan postur selama berkomunikasi. Dengan bersikap asertif, membantu kita meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri, membangun hubungan yang lebih positif dengan orang lain,
mengurangi stres dan konflik sehingga tidak melarikan diri ke hal-hal negatif seperti alkohol atau narkoba, meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif, dan membuat kita lebih menghargai dan mengerti pendapat orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Juga subscribe ke channel Bapak Sampit. Dadah!